Selamat datang. Di sini kita akan menjelaskan tentang insertion sort atau bisa disebut jenis penyisipan. Perkenalkan, nama saya Renaldi Ratiano Helantara dan rekan saya Muhammad Fajar Maulana. Kita langsung kepada pembahasannya. Pertama, kita akan mengetahui apa itu insertion sort adalah sebuah algoritma pengurutan yang membandingkan dua elemen data pertama, mengurutkannya, kemudian mengecek elemen data berikutnya satu persatu dan membandingkannya dengan elemen data yang diurutkan. Metode insertion sort adalah proses pengurutan yang dimulai dari data kedua sampai data ke n atau tak terhingga. Jika ditemukan data yang lebih kecil, maka akan ditempatkan di posisi yang seharusnya. Insertion sort atau metode pengurutan dan penyisipan merupakan algoritma yang efisien untuk mengurutkan angka yang mempunyai jumlah elemen sedikit. Metode ini bertujuan untuk menjadikan sisi kiri array terurutkan sampai dengan seluruh array berhasil diurutkan. Metode ini merupakan bilangan-bilangan yang telah dibaca dan berikutnya setelah berulang akan menyisipkan bilangan-bilangan dalam array yang belum terbaca ke sisi kiri array yang telah terurut. Bagaimana insertion sort bekerja? Seperti banyak orang yang mengurutkan kartu di tangan, mulai dari sisi kiri yang kosong dan kartunya tertumpuk di meja. Selanjutnya kita ambil satu persatu kartu di meja dan diletakkan di tangan kiri kita, posisi yang benar dan terurut. Untuk menemukan posisi yang benar, maka kita harus membandingkan satu persatu kartu secara berurutan. Kita langsung kepada contoh tahap insertion sort-nya. Dan di sini ada seperti yang tadi dijelaskan dua bagian yaitu 3 dan 10 digambarkan dengan warna biru dan abu-abu. Yaitu dua bilangan pertama. Sekarang dua bilangan pertama itu dalam keadaan terurut secara relatif. Berikutnya kita perlu menyisipkan bilangan ketiga yaitu bilangan keempat ke dalam bagian biru dan abu-abu sehingga setelah penyisipan tersebut bagian biru atau abu-abu tetap dalam keadaan terurut secara relatif. Caranya bagaimana? Itu pertama kita ambil angka 4 yang ketiga. Kita naikkan lalu bilangannya kedua atau bilangan 10 digeserkan atau disisipkan ke bilangan yang 4 yang kosong. Kemudian setelah bilangan 10 tersisipkan ke posisi angka 4 sebelumnya, angka 4 yang sudah kita naikkan, kita masukkan ke bagian angka yang 10. Sekarang ketiga bilangan yang sudah terurut tadi, secara relatif kita sisipkan bilangan keempat kepada tiga bilangan pertama tersebut. Setelah penyisipan, 4 bilangan pertama seharusnya dalam keadaan terurut secara relatif. Seperti yang ada di gambar ini, angka-angkanya sudah tersusun, yaitu 3, 4, 6, 10. Ulangi proses ini sampai bilangan terakhir disisipkan. Jadi kita akan mengulangi ini sampai angka-angka tersebut dalam posisi yang benar. 3, 4, 5, 6. Dan ini sebagai contoh lainnya. Kita urutkan terus sehingga jadi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang seperti yang gambar paling bawah. Kemudian ini untuk source code dari insertion sort-nya mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya Muhammad Fajar Maulana. Terima kasih, sekian presentasi PowerPoint dari saya. Selamat. Baik, sekarang kita akan mempraktekkan cara insertion sorting ya. Oke, yang pertama kita tentuin dulu bilangannya.
Nah, ini bilangan bebas ya, bisa random aja. Kita random aja di sini. Nah, di sini ada 7 bilangan. Ini bilangannya random ya ini. 7 bilangan ini random. Oke, integer bilangan. Oh ya, di sini lupa. Nah, di sini ini bilangannya kita ngambilnya random aja. Ada 7 buah bilangan yang random. Nah, untuk itu kita memperlihatkan dulu yang belum disorting. Sebelum dilakukan sorting. Nah, kita pakai for karena ini menampilkan array, jadi harus memakai for. Bilangan, jadi bilangan titik length, panjang ya artinya. Length plus. Nah, sistem out print bilangan dengan i ditambah sebagainya. Oke, ini kita tampilkan dulu. Nah, ini bilangan yang sebelum disorting. Nah, sekarang kita lakukan sudah disorting atau bisa dibilang kita pakai metode insertion sort. Nah, untuk insertion sort kita bikin dulu yang namanya itu fungsi ya. Di sini ada fungsi dulu private static void insertion. Ini insertion sort artinya. Nah, sekarang ini kita membuat insertion sortingnya. Untuk itu integer n sama dengan array titik length dulu. Pertama itu mendeskripsikan arraynya. Lalu kita pakai for in j sama dengan j sama dengan 1. Nah, j itu bawah dari 1, j pada saat sebanyak n, banyaknya n, j plus plus. Nah, langsung kita in k sama dengan array dari isi daisy itu. Nah, integer i sama dengan j dikurang 1. Nah, ini metodenya ya. Nah, ketika i lebih besar dikurang 1 dan ya array i lebih besar dari k itu. Nah, setelah ini kita masukkan array tambah 1 sama dengan array i minus. Nah, di bawah guys, ini ada kesalahan. Nah, array ditambah 1 sama dengan k.
Nah, ini fungsi insertion. Nah, jadi gini, J sama dengan 1, J sampai panjangnya dari array itu range, karena ini kita pakai fungsi ya, dimasukkan aja array yang ininya ke dalam fungsi ini. Nah, array-nya itu ada 7, jadi J sebanyak 7 itu akan melakukan pengulangan sebanyak 7 kali. Nah, di sini kita identifikasi dulu ya, K itu sama dengan array J, jadi K ini sama dengan yang kayak bilangan dimasukkan ke dalam fungsi ini. Nah, itu jadi K dulu. Baru setelah itu ada integer I, identifikasi ini integer I. Integer I itu J dikurang 1, artinya di setiap array itu dikurangin 1. Nah, ketika I lebih besar dikurangin 1 dan array I lebih besar dari K itu lebih besar dari array ya. Jadi setiap array itu dicek mana yang lebih besar, nanti akan dipindahkan posisinya. Nah, ini melakukan pengulangan. Nah, array I ditambah 1 sama dengan array jadi. Nah, I tambah 1 tambah array ini caranya bergerak mundur. I ini tambah 1 berapa, tambah 1 berapa, ini ditata-tatain lagi nih. Ini ceritanya ditata-tatain. Lalu ini sudah di pengulangan lagi nih, yang kayak K tadi itu disusun kembali. Nah, setelah ini kita coba ya, jadi kita melihat ini yang sebelum dilakukan sorting dan sesudah dilakukan sorting. Oke, kita start out dulu. Kita kasih pembatas dulu aja deh. Nah, ini kita kembali pemanggilan ini. Nah, insert. Nah, ini yang dimasukkan apa? Kita yang masukkan itu ada bilangan ini, bilangan array. Array yang namanya bilangan ya. Nah, setelah itu kita akan perlihatkan yang sesudah disorting. Sesudah dilakukan sorting. Gimana sih tidak sorting? Sorting. Nah, for kita ini menampilkan ini sama kayak yang di atas yang ini ya. Pakai for-nya itu sama. For I sama dengan 0. I banyak bilangan range. Hanya dari bilangan array itu. I sistem out print bilangan isi dari bilangan itu ditambah. Oke. Nah, ini yang sudah disortingnya. Oh, itu aneh itu. Nah, ini sudah disorting. Ayo kita coba perhatikan hasil output. Dan nah, ini itu yang sebelum dilakukan sorting. Angkanya itu acak, ada 12, 35, 67, 21, 9, 7, 50. Nah, ini angkanya belum disorting, itu masih acak. Nah, sudah disorting, lihat hasilnya yaitu sudah tertata kembali. Ada 7, 9, 12, 21, 35, 50, 67. Ini sudah tertata kembali. Jadi kesimpulannya hanya begitu ya. Ini fungsi sortingnya seperti ini ya. Tidak jauh dari itu, seperti ini. Tapi bisa di breakdown lebih lanjut lagi ya. Dicari lagi. Baik, sekian hanya itu. Terima kasih sudah menonton.